Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Dumianti. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang bab 10, di mana kita di sini akan membahas tentang irisan kerucut dan koordinat polar. Mari kita langsung saja ke bab 10.1, yaitu tentang parabola. Nah, di sini untuk bab 10 yaitu untuk bagian yang pertama kita akan bahas tentang parabola. Nah, di sini untuk membahas parabola kita akan membuat peta konsep seperti biasa. Jadi di sini kita mulai dari irisan kerucut. Nah, di sini irisan kerucut yang disebut juga dengan konik adalah himpunan titik P yang memenuhi hubungan harga mutlak dari PF sama dengan E dikali harga mutlak dari PL. Nah, di sini sebelum Anda membahas tentang parabola, mari kita bahas dulu tentang irisan kerucut, di mana irisan kerucut ini namanya adalah konik. Di sini definisinya adalah hubungan titik P yang memiliki hubungan harga mutlak dari PF sama dengan E dikalikan dengan harga mutlak dari PL. Nah, di sini kita kasih keterangan agar Anda di rumah tidak bingung. Di sini P ini adalah titik, kemudian F di sini adalah titik tetap atau yang biasa disebut dengan titik fokus, kemudian E di sini adalah konstanta positif atau yang biasa disebut juga dengan eksentrisitas. Kemudian di sini L-nya di sini adalah garis tetap atau disebut juga dengan direktris. Nah, ini adalah variabel-variabel yang perlu Anda ketahui. Saya ulang kembali ya. Di sini P adalah titik, sembarang titik. Kemudian di sini F adalah titik tetap atau yang biasa kita sebut sebagai titik fokus. Kemudian E di sini adalah konstanta positif yang biasa disebut juga dengan eksentrisitas, dan yang terakhir L-nya di sini adalah garis tetap atau direktris. Nah, di sini untuk irisan kerucut sudah diketahui bahwa rumusnya adalah di sini jarak PF itu sama dengan eksentrisitas dikalikan jarak PL. Nah, di sini untuk jenis-jenisnya di sini ada 3, yaitu yang pertama, jika ternyata nilai dari eksentrisitas E itu lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari 1. Maka jika ternyata di soal E-nya eksentrisitasnya memenuhi nilai yang ini lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari 1, maka dia disebut sebagai elips. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini jika E-nya ternyata sama dengan 1. Jadi eksentrisitasnya sama dengan 1, maka dia disebut sebagai parabola. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di sini jika E-nya lebih besar daripada 1, maka di sini disebut sebagai hiperbola. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 3 item yang harus Anda kuasai. Yang pertama di sini, jika ternyata nilainya lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari 1, maka dia disebut sebagai elips. Kemudian jika ternyata eksentrisitasnya sama dengan 1, maka dia disebut sebagai parabola. Kemudian yang terakhir, jika dia lebih besar daripada 1, maka dia disebut hiperbola. Nah, khusus untuk pertemuan hari ini, pertemuan 10.1, kita akan fokus ke parabola saja.
Kemudian yang 2 akan kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk parabola. Di sini karena E-nya sama dengan 1, maka di sini rumusnya, jadi sini kita lihat ya di sini. Jadi sama ya, mau dia elips maupun parabola ataupun hiperbola, rumusnya tetap sama ini. Yang membedakan adalah eksentrisitasnya. Nah, di sini untuk parabola karena E-nya sama dengan 1, maka rumusnya hanya tinggal harga mutlak dari PF itu sama dengan harga mutlak dari PL. Nah, ini adalah rumus dari parabola. Nah, setelah kita sudah dapatkan rumus, nah yang akan kita bahas kita hari ini, selanjutnya kita akan gambarkan grafiknya agar Anda tidak begitu pusing. Maksudnya apa nih? Nah, kita gambarkan seperti biasa ya. Ini adalah sumbu yang sangat terkenal sekali, kartesian. Ini adalah sumbu X, kemudian yang di atas adalah sumbu Y. Seperti itu. Kemudian kita ambil sembarang titik. Di sini sembarang titik P. Kita lihat ya di sini P, maka koordinatnya adalah X, kita bawakan di sini X, kemudian di sini adalah Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya adalah kita bikinkan gambar menuju ke titik origin, titik 0 ke 0. Jadi begini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini karena dia di sini E-nya adalah 0, maka di sini kita ambil sembarang F. Di sini kita ambil sembarang. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah titik fokus yang tadi akan kita cari nanti. Ini adalah titik fokus. Jadi titik fokus di sini ini adalah koordinatnya adalah X, 0. Akan tetapi di sini agar lebih mudah, maka X-nya kita ganti P. P kecil, 0. Ini ya, jadi di sembarang di sini. Jadi X-nya di sini saya ulang lagi diganti dengan P. Simbolnya kita ganti. Selanjutnya di sini karena dia posisinya nilainya 1, maka kalau di sini F, maka di sini adalah L-nya. Kita ambil sembarang L. Nah, di sini L-nya. Di mana L-nya itu sama dengan karena dia ke sini ya. Dia ke sini kan? Nah, ke sini. Jadi ini adalah X. Ini sama dengan, jadi kalau di sini adalah P, maka di sininya jaraknya, jadi jarak sini dan sini tuh sama. Jadi kalau di sini P, di sini minus P. Seperti itu. Jadi L-nya sama dengan X sama dengan minus P. Seperti itu. Jadi di sini fokusnya adalah P, 0. Kemudian di sini direktrisnya bisa dilihat ya, di sini direktrisnya di sini adalah L itu sama dengan X itu sama dengan minus P. Seperti itu. Nah, di sini L besarnya itu di sini. Nah, di sini L besar. Jadi kalau ditanya L besar, koordinatnya adalah di sini minus P karena dia sama ya. Dari sini ke sini ini sama, hanya negatifnya saja. Mungkin terlalu kecil, saya ulang lagi minus P, di sini titiknya kita ambil ke sumbu Y. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar grafik untuk parabola. Seperti. Nah, untuk kali ini Anda diharuskan setelah mengikuti mata kuliah ini, maka Anda harus menguasai. Di sini ada 4 kompetensi yang harus Anda kuasai di rumah. Yang pertama di sini Anda harus mampu menentukan persamaan baku dari parabola. Kemudian yang kedua, Anda juga harus bisa menentukan di sini adalah titik fokus. Kemudian yang ketiga di sini Anda juga harus bisa menentukan direktrisnya. Dan yang terakhir di sini Anda harus bisa menggambarkan grafiknya. Oke. Nah, saya ulang kembali ya. Jadi di sini Anda dituntut untuk memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan persamaan baku. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menentukan titik fokus atau F-nya. Kemudian yang ketiga di sini Anda harus bisa menentukan direktrisnya, L-nya.
Kemudian yang terakhir Anda harus bisa menggambarkan grafiknya. Nah, agar Anda tidak tambah bingung, mari kita langsung saja di sini kita bahas. Kita lihat di sini dari syarat sini ya, kita ambil syaratnya karena dia sudah syarat parabola. Di sini rumusnya adalah jarak dari PF itu sama dengan jarak dari PL. Kita ambil dari sini, perhatikan karena gambarnya memang kecil, jadi Anda harus teliti melihatnya. Di sini jarak dari PF, jadi jarak P ke F. P ke F. Jadi jarak itu kan sama aja dengan akar dari kuadrat dari pengurangan dari koordinatnya. Jadi di sini X-nya dikurangi di sini adalah P kuadrat ditambah kemudian yang di sini Y-nya dikurangi di sini Y-nya adalah kebetulan 0 dikuadratkan. Saya ulangi lagi ya, kita akan mencari jarak dari P ke F. Jarak dari P ke F, jadi jarak ini ke sini nih. Nah, oke. Di sini adalah kuadrat dari akar dari kuadrat penjumlahan untuk X dan Y-nya. Jadi di sini X-nya, jadi X yang atas, X untuk P dikurangi untuk F. Kemudian untuk yang Y dikurangi yang F. Seperti itu. Kemudian sama dengan yang dilakukan yang di sini. Jadi ini sama dengan ke sini nih. Nah, ditarik. Ini yang ditarik. Jadi di sini akar dari yang di sini adalah X. Kemudian di sini dikurangi minus P. Seperti itu. Kuadrat ditambahkan di sini adalah Y. Dikurangi di sini juga Y. Kuadrat. Nah, setelah ini Anda operasionalkan di sini, kita operasionalkan ya. Ini adalah X kuadrat ditambah, dikurang di sini 2XP, kemudian plus P kuadrat. Yang ini hasil dari X min P kuadrat, ini saya operasikan begini. Kemudian ditambah di sini Y kuadrat karena di sini 0. Jadi habis semuanya tinggal Y kuadrat. Kemudian sisi sebelah kanan juga kita operasionalkan di sini. Ini sama saja dengan minus ketemu minus, jadinya plus. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 2XP plus P kuadrat. Jadi kan ini minus minus jadinya plus. Seperti itu di sini habis. Oke, selanjutnya di sini ruas kanan dan ruas kiri dikuadratkan. Langsung dioperasikan. Jadi di sini langsung kita kuadratkan ya. Nanti hasilnya dikuadratkan. Ini kita lihat di sini. Ini kan pindah ruas, ini sama ini kan sama nih. Ini nanti kalau pindah ruas kan habis. Jadi ini sama sini habis. Kemudian yang di sini ini positif, ini positif. Jadi ini kalau pindah ruas juga habis. Jadi ini habis juga. Nah, kemudian yang disisakan adalah Y kuadrat. Sama dengan di sini tinggal 2XP, kemudian di sini minus 2XP-nya pindah ruas, jadi plus 2XP. Jadi Y kuadrat sama dengan ditambahkan saja jadi 4PX. Saya balik aja. Jadi karena dia perkalian mau XP ataupun PX sama saja. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan baku dari parabola. Seperti itu. Jadi ini untuk kompetensi yang pertama, ini selesai. Kemudian untuk persamaan yang kedua, Anda harus menentukan titik fokusnya. Jadi titik fokus di sini bisa dilihat. Ini selanjutnya di sini titik fokus. Jadi titik fokus adalah P, 0. Bisa dilihat ya, P, 0 di sini. Kemudian selanjutnya untuk direktrisnya, direktris ini sama dengan L sama dengan di sini X sama dengan minus P. Kebetulan untuk ini ya, bisa dilihat ya, L ini sama dengan X sama dengan minus P. Kalau di buku tidak pakai L, dia langsung X sama dengan minus P, tidak masalah. Tidak ditulis L-nya juga tidak apa-apa, mau ditulis juga boleh. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk grafik, ini grafiknya, gambar grafiknya yang ini. Begitu.
Oke. Nah, paham kan ya? Jadi di sini untuk parabola sangat amat mudah sekali. Kenapa saya bilang sangat amat mudah sekali? Karena Anda hanya butuh ketelitian seperti itu, walaupun sangat mudah, tapi Anda juga butuh konsentrasi. Saya ulang kembali, di sini ada 4 kompetensi yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah persamaan baku. Di sini adalah persamaan baku untuk si parabola. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa dari persamaan baku ini Anda harus bisa menentukan titik fokusnya. Bisa dilihat ya di sini titik fokusnya. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus bisa menentukan direktrisnya seperti ini, dan yang terakhir Anda juga harus bisa menentukan atau menggambarkan grafiknya. Nah, untuk bahagian yang pertama selesai seperti itu. Tapi jangan senang dulu, karena kenapa? Karena untuk parabola itu ternyata bukan cuma ada satu jenisnya. Jadi bukan cuma ini jenisnya, akan tetapi dia ada 4. Jadi kalau Anda bisa menguasai satu, harusnya yang ketiga itu gampang, karena dia mirip sekali dengan yang pertama. Jadi kita langsung hapus di sini. Oke. Saya hapus ya. Di sini. Jadi kita langsung tuliskan di sini jenisnya untuk parabola. Di sini jenisnya ada 4. Yang pertama tadi adalah yang kita bahas barusan, tapi saya ulang tidak masalah. Jadi cara membuatnya adalah jangan lupa untuk sumbu koordinat kartesian. Nah, seperti ini. Ini X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian di sini kita langsung saja ya, biar tidak terlalu bingung. Jadi kita ambil di sini adalah, kita boleh kalau di buku Anda tidak ada titik P-nya, jadi nggak apa-apa. Ini yang tadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah titik fokusnya. Kalau titik fokusnya di sini, maka yang akan Anda cari adalah direktrisnya. Pasti direktrisnya adalah negatifnya. Jadi di sini, yang tadi yang barusan kita bahas di sini. Jadi kalau ditanya direktrisnya itu adalah L itu sama dengan X itu sama dengan min P. Maaf ya, ini ditambahkan P, 0. Seperti itu. Kalau gambarnya seperti ini, terbuka, bahasanya dia terbuka sebelah kanan, maka di sini persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Seperti itu. Selanjutnya untuk tipe yang kedua sama sumbu koordinat. Di sini adalah X, kemudian di sini adalah Y. Kita ambil di sini. Di sini adalah titik fokusnya. Nah, titik fokusnya di sini adalah 0, T. Seperti itu ya, perlu diingat ya tadi. Jadi kita ambil di sini untuk koordinat yang di sini untuk X dan untuk Y kita ganti dengan P agar membedakan dengan yang tadi yang pertama. Nah, di sini kalau yang di sini saya ulang ya, kalau yang di sini adalah ini kan di sumbu X titiknya, titik fokusnya berada di sumbu X, maka di sini P, 0. Sedangkan di sini berada di sumbu Y, jadi 0, P. Selanjutnya di sini kita gambar di sini terbuka ke atas seperti itu. Kemudian di sini karena dia positif titik fokusnya, maka pasti direktrisnya dia negatif, dia di sininya. Jadi di sini. Nah, ini adalah L, ini sama dengan, ini adalah sumbu Y. Jadi Y sama dengan minus P. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, di sini adalah L, ini adalah wilayahnya L ya. Kalau ini kan tadi wilayahnya X, ini kan di sini adalah grafiknya X. Kalau ini kan di bawah sini adalah grafiknya Y, maka di sini L-nya itu sama dengan Y sama dengan minus P. Jadi negatifnya dari atas. Jadi di sini persamaannya ini adalah X kuadrat sama dengan, di sini bisa dilihat ya, jadinya positif. Jadi 4PY. Jadi kan di sini yang sebelah sini adalah positifnya. Seperti itu.
Kemudian ini adalah yang bentuk yang kedua. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, di sini masih sama. Kita gambar koordinat kartesian, di sini x, kemudian di sini y. Sekarang kita ambil di sini titik fokusnya. Maka di sini titik fokusnya adalah minus p, 0. Terus kemudian kita gambar terbuka ke kiri. Jadi di sini pasti direktrisnya adalah lawan dari positifnya. Jadi dia di sini. Oke. Diusahakan sama ya kalau Anda mengerjakan, karena saya hanya mengira-ngira. Jadi ini sama ini tuh sama. Nah, ini dari sini tuh sama. Kemudian ini dari sini sama. Oke. Kemudian ini dari sini sama. Nah, di sini sama ya. Kalau yang di sini jadinya L itu sama dengan X itu sama dengan P. Bisa dilihat ya. Jadi di sini depannya, di sini kan depannya, jadi L sama dengan X sama dengan P. Di sini. Oke, selanjutnya di sini persamaannya adalah persamaan Y kuadrat sama dengan kebesaran min 4px, seperti itu. Kemudian tipe yang terakhir masih sama, sumbu koordinat kartesian x, y. Kemudian sekarang kita ambil di sini fokusnya, maka di sini koordinatnya adalah 0, minus p. Oke. Kemudian kita ambil setengah, sudahlah tidak apa-apa. Nanti Anda di rumah menggambarnya lebih bagus dari saya ya, karena saya tidak begitu pandai dalam menggambar seperti itu. Jadi di sini direktrisnya pasti di sini. Oke, sebentar. Oke, jadi dari sini ke sini itu sama. Jadi di sini L-nya itu sama dengan Y itu sama dengan P. Oke. Jadi di sini x kuadrat sama dengan min 4py. Oke. Nah, oke, kita selesai materinya. Jadi saya ulang kembali. Untuk parabola di sini ada 4 tipenya. Untuk parabola ada 4 tipenya. Tipe yang pertama adalah terbuka ke kanan. Jadi di sini y kuadrat sama dengan 4px. Seperti itu. Kalau Anda masih agak bingung ya, di sini kan wilayahnya x ya. Jadi kan ini kan di sini kan x nih. X-nya positif. Jadi di sini x-nya positif. Seperti itu. Kemudian kalau yang di sini terbuka ke atas, jadi di sini x kuadrat sama dengan 4py. Di sini bisa dilihat ya, di sini dari sini ke sini kan adalah wilayahnya y positif, di sini x positif. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat x-nya dia positif. Kemudian untuk yang di sini bisa dilihat di sini, ini adalah yang dari sini, ini adalah x-nya adalah negatif. Jadi di sini y kuadrat sama dengan min 4px. Seperti itu. Jadi x-nya itu negatif. Kemudian yang terakhir di sini bisa dilihat bagian sini, ini adalah y-nya bagian negatif. Jadi x kuadrat sama dengan min 4px. Untuk mencari persamaan kedua, ketiga, dan keempat, Anda bisa mengerjakan seperti cara yang pertama satu tadi. Jadi sama, makanya saya tidak perlu mengulangi lagi. Kalau Anda ingin penasaran untuk membuktikan rumusnya dengan cara yang tadi, dengan menggunakan rumus ini, nanti pasti dapatannya sama. Seperti itu. Oke ya. Jadi untuk lebih paham lagi kita akan ke contoh soal. Di sini untuk contoh soalnya saya mengambil di latihan nomor 1 dan nomor 3 saja. 10.1, nomor 1 dan nomor 3. Di sini untuk yang nomor 1 y kuadrat sama dengan 4x, ini gampang sekali. Kemudian yang kedua adalah x kuadrat sama dengan min 12y. Oke. Kemudian nomor 9
Dan nomor 10, nomor 9-nya itu adalah F sama dengan 2,0. Kemudian yang terakhir X-nya sama dengan 3. Oke. Jadi ini adalah latihan soal yang ada di buku Parcel, Farnborough dan Rigdon. Di sini ada 4 soal yang akan kita bahas. Saya pastikan Anda pasti bisa, asalkan Anda berhati-hati dan konsentrasi dalam melihat latihannya. Seperti itu. Di sini soal yang pertama adalah soal nomor 1. Di sini Y kuadrat sama dengan 4X. Kemudian yang soal yang kedua adalah nomor 3. Di sini X kuadrat adalah min 12Y. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga adalah nomor 9. F sama dengan 2Y, 2,0, dan yang terakhir X-nya adalah sama dengan 3. Nah, di sini Anda diminta untuk soal nomor 1 sama nomor 3 ini ditentukan. Yang pertama adalah fokus. Yang kedua adalah direktris. Jadi kalau ketemu fokus pasti ketemu direktris. Kenapa? Karena direktris itu negatifnya fokus. Kemudian soal nomor 9 dan 10 ini ditanyakan persamaan baku. Seperti itu. Untuk sketsa Anda bisa kerjakan sendiri ya. Nah, saya akan bahas di sini untuk soal nomor 1. Kita bisa lihat ya di sini. Jadi Y kuadrat sama dengan di sini sudah kelihatan 4px. Jadi di sini untuk mencari fokus Anda perlu p-nya. Jadi di sini soalnya di sini adalah Y kuadratnya adalah 4x. Di sini adalah 4px. Jadi udah kelihatan ya, p-nya itu sama dengan 1. Jadi udah kelihatan. Jadi f-nya di sini sama dengan 1,0. Setelah 1,0 kemudian X-nya itu sama dengan negatifnya, jadi minus P atau sama dengan minus 1. Kemudian selanjutnya di sini untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita sama juga. Jadi X kuadrat itu sama dengan min 12Y. Jadi di sini X kuadrat sebentar, X. Di sini kita lihat. Jadi di sini X kuadrat sama dengan min 12X. Jadi di sini kita ambil 4PY sama dengan min 12Y. Seperti itu. Selanjutnya kita ambil ya di sini P-nya itu sama dengan minus 3. Dibagi aja. Jadi kalau udah ketahuan, jadi di sini fokusnya sama dengan di sini pakai I ya. Jadi fokusnya itu di sini 0, minus 3. Oke. Seperti itu. P-nya itu minus 3 karena dia di sini Y. Jadi di sini kita lihat P-nya itu P-nya itu minus 3. Kemudian untuk direktrisnya itu L itu sama dengan Y itu sama dengan 3. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 9, jadi langsung saja. Di sini F-nya adalah 2, jadi P-nya itu sama dengan 2. Kita masukkan Y kuadrat sama dengan 4px. Tadi sama dengan Y kuadrat sama dengan 4 dikalikan 2 dikalikan X. Jadi sama dengan Y kuadrat sama dengan 8x. Nanti untuk sketsa Anda bisa gambar sendiri ya. Kemudian yang terakhir di sini yang nomor 10 adalah di sini X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, maka di sini P-nya sama dengan minus 3. Seperti itu. Jadi kita masukkan Y sama dengan 4px, tetap ya. Jadi sama dengan di sini Y kuadrat sama dengan min di sini 4 dikalikan 3. Di sini di sini 4 dikalikan minus 3 dikalikan X. Oke, benar. Jadi sama dengan Y kuadrat sama dengan min 12X. Oke.
Nah, ini adalah akhir dari perkuliahan kita untuk pertemuan kali ini. Saya ulang kembali untuk bagian 10.1 yaitu tentang parabola. Di sini Anda harus menguasai 4 kompetensi. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan persamaan bakunya. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menentukan titik fokusnya atau F-nya. Kemudian yang ketiga, Anda juga diminta untuk menentukan direktrisnya yaitu L-nya. L-nya di sini adalah negatif dari fokusnya. Perlu diingat di sini L-nya ada 4 kemungkinan, dia bisa positif dari positif Y, kemudian bisa juga positif X, kemudian bisa juga negatif Y ataupun negatif X seperti itu. Kemudian yang terakhir Anda juga harus bisa menggambarkan grafiknya atau sketsanya seperti itu. Jadi untuk lebih memahami perkuliahan kali ini, tugasnya yaitu masih sama seperti biasa. Anda harus membuat peta konsep, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, di sini Anda harus mengerjakan nomor 6 dan 7. Ini untuk yang soal ini. Jadi 6 dan 7 untuk mencari titik fokus dan direktrisnya. Dan yang terakhir soal nomor 12 dan 14. Ini Anda cari persamaan persamaan baku dan sketsanya. Ini persamaan baku dan grafik. Kemudian kalau yang ini untuk mencari fokus dan direktris. Seperti itu. Semoga Anda paham dan perlu diperhatikan ya. Anda harus teliti untuk menentukan positif dan negatifnya. Karena jika Anda bisa menentukan positif dan negatifnya, maka nanti kalau tidak teliti nanti bisa terbalik. Nah, ini adalah awal dari puasa. Saya Leni Rumianti untuk PJ mata kuliah matematika lanjut. Saya mengucapkan mohon maaf kepada mahasiswa saya untuk kelas A maupun kelas B. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mata kuliah ini. Semoga Anda tetap sehat. Kemudian yang menjalankan puasa bisa menjalankan dengan keberkahan. Yang bukan Muslim juga bisa menghormati yang sedang berpuasa. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.